Salah satu pondok pesantren salaf yang cukup populer di kalangan santri dan masyarakat Muslim Indonesia adalah Pondok Pesantren Al-Anwar yang berlokasi di Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Anwar ini didirikan pada tahun 1967 oleh Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama karismatik yang menjadi panutan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Cikal bakal dari lahirnya pesantren ini adalah bermula dari sebuah kelompok pengajian yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Syuaib dan Kiai Haji Zubair Dahlan. Kelompok pengajian itu pada awalnya hanya dilakukan di musola. Pada perkembangan selanjutnya, kedua orang ulama tersebut kemudian mendirikan 3 buah komplek bangunan, yaitu Komplek A, B, dan C. Komplek bangunan A kemudian dikembangkan menjadi Pesantren Al-Anwar oleh Kiai Haji Maimun Zubair, putra dari Kiai Haji Zubair Dahlan. Sementara Komplek bangunan B kemudian dikembangkan oleh Kiai Haji Abdur Rohim Ahmad menjadi Pesantren Mahadul Ulumis Syariah. Tujuan dari didirikannya kedua pondok pesantren tersebut adalah untuk melanjutkan kegiatan pengajian, dan juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat umumnya rendah dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, yang sebagian besar tingkat pendidikannya hanya sampai SD. Sikap keberagamaan masyarakat setempat juga masih rendah. Masyarakat mayoritas beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari kurang mencerminkan nilai-nilai Islam. Artinya, agama belum dijadikan sumber nilai dalam berbagai bidang kehidupan baik individu maupun masyarakat. Kondisi masyarakat yang demikian menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi Kiai Haji Maimun Zubair. Keprihatinan itu dirasakan setelah beliau mendalami ilmu agama di berbagai tempat di Timur Tengah, yaitu di Mekah, Mesir, dan Syria. Juga karena banyak santri yang berdomisili di pesantren Sarang yang berkeinginan untuk belajar kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Maka pada tahun 1967 Masehi, dibangunlah sebuah musola sederhana yang terletak di depan kediaman beliau sebagai tempat untuk para santri yang mengaji. Melihat besarnya animo dari para santri yang berkeinginan nyantri dan khidmat kepada Mbah Mun, maka dengan bangunan seadanya, musola tersebut dijadikan sebagai pondok. Bangunan sederhana tersebut mereka gunakan untuk menginap sekaligus untuk tempat mengaji dan khidmat kepada Mbah Mun. Oleh para santri, pondok yang diasuh Kiai Haji Maimun Zubair ini diberi nama Pohama, yang merupakan singkatan dari Pondok Haji Maimun. Kemudian selang beberapa tahun, untuk mengenang ayahanda, yakni Kiai Haji Zubair Dahlan, yang sebelum menunaikan ibadah haji bernama Kiai Anwar, maka nama Pohama diubah menjadi Pondok Pesantren Al-Anwar. Perkembangan jumlah santri Pondok Pesantren Al-Anwar cukup pesat sehingga menuntut adanya pembangunan di bidang fisik. Pada tahun 1971 musola direnovasi dengan menambahkan bangunan di atasnya yang kemudian disebut dengan Hos Darussalam. Dan juga dibangun sebuah kantor yang berada di sebelah selatan kediaman Mbah Mun. Seiring dengan bertambahnya para santri, maka pembangunan secara fisik pun terus dilakukan. Tercatat pada tahun 1973 dibangun Hos Darun Naim, tahun 1975 Hos Nurul Huda, tahun 1980 Hos Al-Firdaus, dan masih banyak lagi pembangunan fisik yang lain. Berawal dari sebidang tanah yang dimiliki Syaikhina Kiai Haji Maimun Zubair dan hasil pembelian tanah milik tetangga, juga termotivasi akan kondisi masyarakat sekitar pada saat itu yang belum rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Serta minimnya kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran, maka pada tahun 1977, Mbah Mun bersama istri beliau, Nyai Hajah Mastiah, merintis berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Anwar, dengan membangun musola di belakang rumah yang semula berdindingkan anyaman bambu. Lambat laun masyarakat sekitar menunjukkan perubahan. Mereka mulai suka pergi ke musola untuk mengikuti segala kegiatan yang dilakukan di sana.
mulai dari sholat berjamaah, di Baiyah, yang dilakukan setiap malam Jumat, dan juga banyak anak-anak mereka yang mulai menetap di musola. Sejak itu Pondok Pesantren Al-Anwar Putri juga mengalami perkembangan sampai sekarang. Pada tahun 1995, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, putra kedua Mbah Mun, yang juga alumni dari pesantren Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarromah, merintis Hos Darus Sohihain, di bawah pengawasan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kemudian didirikan pula Hos yang dikhususkan sebagai wadah bagi santri putri yang berkeinginan menghafal Al-Quran. Pada tahun 1996 di bawah asuhan Ibu Nyai Hajah Mutamimah Najih Maimun yang notabenenya adalah hamilatul Quran. Hingga saat ini pembangunan secara fisik terus berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Menanggapi tuntutan zaman, perkembangan Pondok Pesantren Al-Anwar terbagi menjadi 4 model. Yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar 1, Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Pondok Pesantren Al-Anwar 3, dan Pondok Pesantren Al-Anwar 4. Pondok Pesantren Al-Anwar 1. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 atau Pondok Al-Anwar Pusat merupakan pondok pesantren khusus bagi santri yang ingin mendalami ilmu agama secara murni. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 merupakan pondok pertama yang didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan diasuh langsung oleh beliau. Setelah Kiai Haji Maimun Zubair wafat, Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat ini beralamatkan di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Para santri yang mondok di sini diwajibkan mengikuti pengajian masyaikh atau ustadz melalui pendekatan bandongan dan sorogan. Selain itu, santri juga harus mengikuti pendidikan muhadoroh atau madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah sampai tingkat aliyah dan melanjutkan pendidikan di Ma'had Ali selama 2 tahun. Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat memiliki lebih kurang 50 orang asatidz. Para asatidz tersebut merupakan lulusan terbaik dari Pondok Pesantren Al-Anwar dan alumni Al-Anwar yang telah melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah. Meskipun memasuki era modernisasi, namun peminat Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat masih sangat banyak setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan latar belakang para santri di Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pondok Pesantren Al-Anwar 2. Seiring perkembangan zaman, guna memenuhi kebutuhan santri dalam memperoleh pendidikan formal, pada tahun 2006 Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar 2. Berbeda dengan Al-Anwar 1, Al-Anwar 2 mengkombinasikan ajaran pondok pesantren dengan pelajaran-pelajaran umum berbasis kurikulum dari Kementerian Agama. Pondok Pesantren Al-Anwar 2 tergabung dalam Yayasan Al-Anwar 2 yang di dalamnya juga terdapat lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah Al-Anwar 2, Program Tahfidz, SMP Al-Anwar, SMA Al-Anwar, dan Ma'had Ali. Di bawah pengasuhan putra pertama Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Kiai Haji Abdullah Ubab MZ. Pondok Pesantren Al-Anwar 2 berlokasi di Dukuh Gondan Rojo, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pondok Pesantren Al-Anwar 2 merupakan wadah bagi para santri yang ingin mempelajari sains dan teknologi tanpa meninggalkan pesantren sebagai wahana untuk mendalami ilmu agama. Pondok Pesantren Al-Anwar 3. Selanjutnya pada tahun 2013, Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Anwar 3 dan diasuh oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Pondok Pesantren Al-Anwar 3 didirikan agar para mahasiswa dapat memperdalam ilmu agama serta melatih diri dalam kemandirian hidup dan membiasakan diri berakhlakul karimah sesuai dengan gelar yang dimiliki. Selain mengenyam pendidikan tinggi, santri di PP Al-Anwar 3 juga wajib mengikuti pendidikan muhadoroh.
Kegiatan Muhadloroh atau Madrasah Diniyah Takmiliyah berfokus pada pengkajian kitab salaf ala pesantren yang menjadi pelengkap nuansa akademik di STAI Al-Anwar. Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Anwar 3 terdiri dari 4 tingkatan, yang mana masing-masing tingkatan diselesaikan selama 1 tahun. Kelulusan santri dalam madrasah ini menjadi prasyarat dalam pengambilan ijazah di STAI Al-Anwar. Selain Diniyah Takmiliyah, kegiatan lain di Pondok Pesantren Al-Anwar 3 adalah pembacaan Yasin Fadilah dan Rotib Al-Haddad, mengaji Bandongan dan Sorogan, Al-Quran, Halakoh Diniyah, Nadwah Lugoh Arabiyah, Dibaiyah, Barzanji dan Burdah. Untuk Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Putri, terdapat program tambahan yaitu program tahfidz, Hataman bin Nador, Tartilan Al-Quran, Kopdar, dan pembacaan manakib serta murojaah akbar. Pondok Pesantren Al-Anwar 4. Pada tahun 2018, Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Lembaga Pendidikan Formal Sekolah Menengah Kejuruan, atau SMK, yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Anwar 4, yang diasuh oleh Kiai Haji Taji Yasin Maimun. Pondok Pesantren Al-Anwar 4 didirikan sebagai wadah untuk mencetak santri yang profesional berbasis produksi dan kewirausahaan. SMK Al-Anwar sendiri memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan otomotif, tata busana, tata boga, dan multimedia. Selain mengenyam pendidikan kejuruan, santri di PP Al-Anwar 4 juga dibekali ilmu keagamaan melalui 4 program kepesantrenan, yaitu tahfidz, ngaji Al-Quran, muhadoroh, dan kegiatan kepesantrenan. PP Al-Anwar 4 juga sama seperti PP Al-Anwar 2 dan PP Al-Anwar 3, yang beralamatkan di Dukuh Gondan Rojo, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Anwar tidaklah mengubah karakter salafiyah yang dimilikinya, akan tetapi masih getol untuk mempertahankannya, juga tidak menutup mata terhadap tuntutan zaman yang syarat dengan kemajuan dalam segala bidang, utamanya dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Namun dalam kaitan tersebut Pondok Pesantren Al-Anwar tetap menjadikan pelajaran-pelajaran salaf sebagai pondasi utamanya, sehingga merupakan menu wajib yang harus ada dalam semua tingkat pendidikan yang ada. Jenis kegiatan pendidikan yang diselenggarakan adalah Madrasah Diniyah, Madrasah Tahasus, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Ghazaliyah dan Madrasah Muhadoroh. Madrasah Diniyah dibuka untuk masyarakat sekitar dan juga santri mukim. Begitu juga Taman Pendidikan Al-Quran, pesertanya adalah dari masyarakat sekitar dan santri. Sedangkan pendidikan khusus santri adalah Madrasah Ghazaliyah dan Madrasah Muhadoroh. Kajian kitab dilakukan setiap habis sholat fardu. Materi kajiannya adalah fikih, usul fikih, tauhid, nahwu, syorof, balaghah, akhlak, atau tasawuf, tafsir Quran, hadis, mustolah hadis, tajwid, mantik, qawaidul fiqhiyah, faraid, dan falak, atau ilmu tafsir.